Provinsi Jambi kaya dengan potensi kain batik. Beragam motif batik bermunculan memperkaya khasana perbatikan di Jambi. Salah satu yang konsisten mempertahankan dan menjaga batik tulis Jambi adalah Zainul Bahri, warga Kampung Danau Sipin, Kelurahan Legok, Kota Jambi, pemilik rumah batik Zainul Bahri. Ratusan motif batik terlahir dari goresan tangannya. Tak hanya itu, Datuk, begitu dirinya biasa disapa, juga gencar memperkenalkan batik kepada generasi muda. Baik pendengar dan pemirsa RRI Jambinet, saat ini saya sudah bersama dengan Datuk Zainul Bahri, owner atau pemilik rumah batik Zainul Bahri, untuk berbincang seputar batik yang memang khas di Provinsi Jambi. Seperti apa? Kita akan mengulas lebih jauh bersama Datuk Zainul Bahri. Bisa dijelaskan toh, ini kan batik itu ada banyak sekali macamnya. Kalau yang apa yang paling khas dan unik yang membedakan batik Jambi, terutama yang Datuk hasil karya Datuk dibanding batik-batik yang lain? Ya, alhamdulillah ya. Jambi memang adalah penghasil juga batik dari Pulau Jawa. Jadi batik Jambi kalau Datuk memprediksikan ada batik tertua di Sumatera. Jadi Jambi itu sangat unik sekali ya. Memang kalau cara proses membatik sama ya, tapi dari segi desain atau motif dan corak beda dengan yang lain. Kemudian segi warna juga. Nah, jadi kalau Jambi itu banyak sekali ya, karena ada pengaruh budaya juga. Jambi ada 5 pengaruh budaya. Pertama ada budaya India. Tidak kita ketahui juga bahwanya kerajaan Kuntala itu berada di Jambi di ujung Jawa Barat. Kemudian ada budaya Arab. Nah, kita ketahui juga pernikahan Putri Selaras Minamasa dengan Pak Datuk Paduka Berhalo ya dari Turki. Nah, itu. Jadi ada pengaruhnya juga Arab. Kemudian ada Cina. Itu tetap ada karena anak ini istilahnya perdagangan. Kemudian juga kita ketahui bahwa Datuk Sinta yang beragama Islam menikah dengan Putri Melayu Jambi, yaitu di seberang kota. Jadi ada kampung istilahnya Kampung Pacinan di Kampung Tengah. Nah, itu ada pengaruh Cinanya dari warga dari warna merah. Kemudian ada lagi Melayu kita ada 2, Melayu tua dan Melayu muda. Melayu tua yaitu yang punya kita beragama Hindu Buddha. Kemudian kemarin Islam masuk. Melayu di mana? Nah, itu dari adanya gambar pucuk kerbau pada kepala kain. Itu berarti sebenarnya awal kehidupan bagi kita. Nah, kemudian ada lagi pengaruh Mataram. Nah, dikatakan pengaruh Mataram ini karena raja kita menikah dengan Putri Mas Pemalang dari Mataram. Tentu akan budaya ada juga. Ya, makanya kita lihat dari motif batik Jambi ada motif merak-merang. Itu kan kayak lar atau apa. Nah, di situ juga filosofinya dalam batik merak itu kasih ibu sepanjang jalan. Nah, ibu yang melahirkan kita, itu juga merak istilahnya merak menggerakkan telurnya gitu. Nah, jadi betul sangat unik kalau batik Jambi itu dari segi warna dan coraknya. Karena Jambi itu tidak mengenal dengan batik cap, tapi batik tulis, dan pewarnaannya juga dia pewarnaan alam gitu. Jadi pengaruh banyak sekali. Kalau Cina nya warna merahnya ya, karena dasar yang kalau lihat kami ada warna kehitaman atau biru tua. Kemudian ada latar kuning di motif, kemudian ada putih, kemudian merah. Merah juga unik sekali, bukan hanya dari agar mengkudu, tetapi ada juga dari jenang. Jenang itu adalah buah rotan. Sekarang kan mahal itu jenang, apalagi jelagur sampai kira-kira hampir 5 juta 1 kilonya. Kemarin data udah sanggup, kemudian waktu diminta waktu Inakrab tahun 2019, kemudian Ibu Musbida Isyala minta tolong bisa tidak Datuk untuk dibuatkan yang dari warna jenang. Jadi saya ngomong terus terang, karena apa? Kalau jenang nggak mahal, 1 kilonya itu 5 juta, yang diperlukan 25 kilo. Mungkin saya kasih kos tinggi kan nggak heran, kenapa begitu? Nah, kalau dulu yang pernah saya buat untuk Pak Megawati memang dari jenang, tapi harganya masih kena waktu itu sekitar tahun 97 waktu awal dia jadi presiden itu pernah saya buat. Nah, itu karena masih bisa barter dengan saudara kita di dalam. Misalnya ini jenangnya kita barter dengan beras, gula. Kalau sekarang mereka udah pintar, nggak bisa lagi gitu. Iya. Baik. Terus selama ini kan kita mengenal motif batik Jambi ya, hanya angso duo dan pecah. Sebenarnya banyak sekali ya tuh ya. Banyak sekali. Motif-motifnya. Nah, sebenarnya dulu
kita waktu penggalian memang agak sedikit, tetapi alhamdulillah waktu COVID, jadi COVID itu membawa berkah juga bagi kita. Kenapa? Di rumah saja ternyata teman-teman dari Museum Belanda, dari yang kolektor dari Jakarta, Bandung, mereka memberi masukan kepada Dato, ini ada nih betul-betul corak dari Jambi nih, coba di ini. Nah, tugas Dato dari awal itu memperlihatkan kembali motif batik Jambi. Jadi dapat nih motif kuno nih, Dato tulis lagi ke kertas, itu Dato simpan. Nah, inilah yang akan Dato berikan pengajaran kepada generasi muda bahwa inilah motif ternyata terkumpullah hampir 200-an motif klasik Jambi yang dibuat oleh moyang kita. Nah, hasil karya Dato sendiri itu ada 800-an lebih. Itu pun sudah saya hibahkan bagikan kepada Kota Jambi, provinsi juga untuk para perajin kita di seberang. Nah, itu jadi memang betul sekali Jambi itu istilahnya kalau dibilang negeri tua juga. Kenapa? Keberadaan Jambi juga dikenal. Nah, kalau kita berunding lagi bahwasanya bangsa Salendra itu adalah bangsa Jambi. Nah, di situ kita ketahui bahwasanya Borobudur dibangun juga dari bangsa Salendra. Jadi keberadaannya, apalagi saya juga buat sekarang ini ya, karena saya tinggal di Danau Sipin di suatu desa Jajaran, maka saya buatlah itu batik Sipin Jajaran yang ada di Kota Jambi. Bukan mengalahkan batik Jambi, tidak, tetapi di situ karena ada destinasi sejarah dan budaya, karena letak Melayu tuanya itu ada di Danau Sipin itu. Nah, ya, di situ ada Candi Sekeraba atau Candi Solo Sipin. Nah, saya angkat Candi Sekeraba, Candi Solo Sipin. Kemarin terakhir saya kembali lagi ke Jakarta. Selama ini kita bolak-balik ya, tapi tidak pernah melihat museum gajah di mana tempat koleksi Jambi juga tersimpan di situ. Contohnya iya, ada Makara. Makara itu dari Candi Solo Sipin. Nah, dari itulah kita melihat teratur, lihat teman-teman yang informasikan saya ini langsung nih, langsung lihat ini. Dari museum gajah ternyata memang ada Makara, maka saya juga buat desain batik provinsi juga untuk para perajin kita di seberang. Nah, itu jadi memang betul sekali Jambi itu istilahnya kalau dibilang negeri tua juga. Kenapa? Keberadaan Jambi juga dikenal. Nah, kalau kita berunding lagi bahwasanya bangsa Salendra itu adalah bangsa Jambi. Nah, di situ kita ketahui bahwasanya Borobudur dibangun juga dari bangsa Salendra. Jadi keberadaannya, apalagi saya juga buat sekarang ini ya, karena saya tinggal di Danau Sipin di suatu desa Jajaran, maka saya buatlah itu batik Sipin Jajaran yang ada di Kota Jambi. Bukan mengalahkan batik Jambi, tidak, tetapi di situ karena ada destinasi sejarah dan budaya, karena letak Melayu tuanya itu ada di Danau Sipin itu. Nah, ya, di situ ada Candi Sekeraba atau Candi Solo Sipin. Nah, saya angkat Candi Sekeraba, Candi Solo Sipin. Kemarin terakhir saya kembali lagi ke Jakarta. Selama ini kita bolak-balik ya, tapi tidak pernah melihat museum gajah di mana tempat koleksi Jambi juga tersimpan di situ. Contohnya iya, ada Makara. Makara itu dari Candi Solo Sipin. Nah, dari itulah kita melihat teratur, lihat teman-teman yang informasikan saya ini langsung lihat ini dari museum gajah ternyata memang ada Makara, maka saya juga buat desain batik itu Makara dan Sipin, kemudian ada stupa Candi Solo Sipin. Nah, kami juga di situ ada kelenteng tertua setelah Hoktek. Ya, yang di Sungai Marem itu kelenteng Warengke. Nah, apa salahnya saya angkat di situ juga kelentengnya. Jadi saya bilang keberadaan toleransi beragama sudah ada di tempat kita itu. Kemudian dari flora dan faunanya. Kalau floranya mungkin kan kami di danau, ikan-ikan juga banyak. Seperti ada ikan ringo, ikan berjubah atau ikan botia. Kemudian juga ada kiambang ya, seperti jenis kayak yang tumbuh di danau itu kan. Jadi motif batik yaitu batik Sipin Jajaran. Atau selama menggeluti dunia batik ini, batik tulis terutama, sudah sempat mendapat penghargaan juga ya tuh ya? Iya, alhamdulillah kemarin di bulan Agustus juga saya dapat penghargaan dari Yayasan Batik Indonesia yang di Kota Ibu di Lanjar Kertas. Saya dapat penghargaan
saya sebagai pembatik sepuh. Jadi kebetulan Jambi saya sendiri yang mewakili, atau di Sumatera saya sendiri. Yang lain itu dari Pulau Jawa. Jadi ada 6 orang menerima penghargaan dari Yayasan Batik Indonesia untuk sumbangsi karya yang saya pengajian saya yang istilahnya hampir 35 tahun lebih atau 40 tahun lebih gitu. Jadi di situ dari yayasan memberi penghargaan. Kemudian saya terima, saya dipanggil ke Jakarta, menerima penghargaan itu di depan Bapak Presiden juga waktu itu menghadiri. Nah, kami adalah pembatik sepuh jadinya. Dari 6 itu Jambi, ada dari Pekalongan, Solo, Jogja, kemudian ada juga dari Temanggung juga ada. Dan satu anak muda, stabilitasnya, cacat kakinya, yaitu umur 21, dia dapat penghargaan juga dari pemerintah. Ya baik, pemirsa, demikian tadi perbincangan bersama Datuk Zainul Bahri, pemilik dari Rumah Batik Zainul Bahri di Kota Jambi terkait batik tulis yang memang sangat khas dari Kota Jambi. Saya Tati Wijaya undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan.